Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bosya Hamdalah. Kali ini untuk pertama kalinya ya di tahun ini ya, saya akan membuat pupuk cair ya. Karena memang sebenarnya untuk cara paling simpel dalam pemupukan itu bisa kita tabur ya teman-teman ya. Ini pupuk kimia, contoh ya, ini yang paling simpel, bisa kita tabur. Nah, seperti ini. Bisa juga kita uruk teman-teman. Nah, seperti ini pun bisa juga kita cairkan ya, lalu kita siram, itu pun bisa juga teman-teman. Setelah itu, ini pupuk kimia, bisa juga kita ambil pupuk kotoran hewan ya, yang sudah kita fermentasi teman-teman. Ini contoh ya, bisa kita tutup seperti ini ya, kita sebar di sekitaran saja, jangan terlalu dekat di sini ya, walaupun sudah terfermentasi, karena memang akarnya itu bukan ada di sini ya, akar untuk menyerapnya ya, tapi di sekitarnya teman-teman. Nah, ini untuk pupuk kotoran hewan, baik yang sudah terfermentasi ataupun belum, itu bisa dilakukan di sekitar pohon ya, agak jauhan ya teman-teman ya, kalau belum terfermentasi. Lalu apakah ini maksimal ya teman-teman? Sebenarnya ini sudah cukup maksimal ketika kita mencampurkan pupuk kimia dan organik teman-teman, secara selang-seling atau bersamaan, itu sudah cukup bagus untuk tanaman. Tetapi ada banyak unsur yang sebenarnya tidak belum sesuai ya, belum mencukupi ya, jika hanya pupuk NPK dan kotoran hewan ya, belum maksimal lah ya. Walaupun bisa disebut maksimal, tetapi ada cara yang lebih mengoptimalkan unsur dari NPK nya dan kotoran hewannya teman-teman. Berikut ya, saya bikinkan video untuk memaksimalkan pupuk yang kita miliki teman-teman. Jadi cara pertama ya yang kita butuhkan itu NPK teman-teman. Kita harus target kita tuh untuk berapa tanaman teman-teman. Anggaplah setiap tanaman kita kasih pupuk sebesar ini teman-teman ya. Maka dengan cara ini bisa kita hanya menggunakan satu segini ya, 1 sendok lah untuk 10 tanaman teman-teman. Tapi ada bahan tambahannya teman-teman. Ini segini kita akan memupuk 10 tanaman ya, kita 10 gram atau 1 sendok, lalu kita tambahkan ini teman-teman, segini ya, segini kan untuk 1 tanaman ya, tapi dengan ditambahkan seperti ini bisa untuk 10 tanaman teman-teman. Jadi NPK itu 1 genggam 10 gram itu hampir sama seperti 10 kalinya ya, 10 kalinya pupuk NPK ya. Pupuk kotoran hewan ini anggap saja 100 gram, itu hampir sama dengan 10 gram NPK teman-teman. Nah, dengan seperti ini kan kita bisa menghemat NPK nya teman-teman. Setelah itu kita siapkan ini ya, bisa dengan arang, bisa dengan abu ya, bagusnya itu abu teman-teman, abu atau sisa bakaran lah intinya ya teman-teman ya, karena ini mengandung unsur kalsium teman-teman kalau nggak salah ya, kalau salah mohon maaf. Lalu kita ini teman-teman, ini kalau pakai abu kan nggak perlu kita tutup teman-teman, ini sudah keras ini. Kalau pakai abu itu lebih bagus ya teman-teman ya, karena ini harusnya kita kita rendam kita hancurkan teman-teman, abu atau
hasil bakaran itu kita masukkan ya. Kira-kira segini teman-teman, bisa segini bisa setengahnya ya, intinya ada bahan yang bekas bakaran ya, sisa bakaran. Setelah itu unsur berikutnya itu kita tambahkan rumput teman-teman. Nah, rumput itu harus ada akarnya ya, akarnya itu harus terbawa. Untuk pembuatan pupuk ini untuk 10 tanaman. Jadi mikroorganisme yang akan kita ambil itu mikroorganisme yang ada di akar rumput ya, karena rumput ini kan subur ya. Jadi kita akan mengambil mikroorganisme yang ada yang hidup di rumput teman-teman. Nah seperti ini ya, ini harus rumput akarnya harus terbawa. Nah seperti ini ya, dan jangan cuma satu jenis rumput teman-teman, karena tiap tanaman itu biasanya ada beberapa macam bakteri ya, jenisnya mikroorganisme yang tumbuh berbeda-beda ya. Ini kita ambil satu di beberapa tempat ya, kita ambil yang ada akarnya teman-teman. Nah ini ya, kita ambil ini ya, ubi ya, ini ubi. Semakin banyak macam semakin bagus, tetapi akar itu harus terbawa teman-teman, karena kita akan mengambil akarnya ya, mikroorganisme yang ada di akar. Tetapi kita juga akan mengambil dari daunnya teman-teman, karena daun ketika kita rendam dengan air itu gampang busuk teman-teman, dan ketika busuk itu bisa untuk menambah unsur untuk tanaman yang kita akan tanam teman-teman. Kita kesini lagi ya. Nah ini ya, di sini ya. Nah ini kan ada akar ya teman-teman ya, kita ambil teman-teman, baik daun atau ini semua kita ambil ya. Ini semuanya wadah aja teman-teman ya, semakin banyak semakin bagus, tapi kita harus lihat tempatnya ya, wadahnya ya, dan patokan kita sebenarnya dari pupuk kimianya teman-teman, mau dipakai berapa pohonnya. Kalau 10 gram itu kan normalnya untuk satu pohon, tapi dengan cara ini bisa untuk 10 pohon teman-teman ya. Kalau untuk satu pohon juga nggak masalah, tapi jangan terlalu dekat teman-teman, karena ini juga kadarnya makin tinggi teman-teman. Nah sudahlah, gini sudah cukup. Ini yang kurang ya, ini bisa kita tambahkan nasi sisa atau buah busuk, bisa kita tambahkan di sini. Bisa juga kita tambahkan bekicot teman-teman. Jadi ketika kita tidak memiliki pupuk kimia, bisa tambahkan bekicot atau keong atau yang mengandung hewan-hewan ya, hama-hama itu ya. Karena memang ketika bekicot kita taruh sini 3 hari 4 hari itu sudah busuk teman-teman, sudah dagingnya itu hancur ya, dan itu cukup baik untuk tanamannya. Lalu juga bisa kita tambahkan dengan dedak teman-teman, gula juga bisa ya, tapi ini paket hemat teman-teman. Jadi ini yang paket hemat lah, seperti ini ya. Ini saya sudah nyari bekicot teman-teman, tapi ternyata nggak ada ya, susah. Padahal musim hujan tapi bekicotnya nggak ada. Seperti itulah ya,
bisa juga telur bosok atau telur kita masukkan ke sini ya. Ini campurannya, jadi ini penghancur dari bahan-bahan organik ya. Ini rumput akar-akar seperti ini, mikroorganisme itu cukup bagus teman-teman. Dan kotoran hewan itu ya mengandung itu ya. Lalu kita kasih air teman-teman, air sampai ini tertutup teman-teman. Sampai rumput-rumput tertutup. Nah seperti ini ya, kita seperti ini, kita aduk-aduk sedikit lah biar nanti kotoran hewannya itu ke atas. Sebaiknya itu rumput itu yang paling bawah teman-teman, jadi nanti ketutupan dengan kotoran hewan. Tapi seperti ini tidak apa-apa, ini kita bikin pupuk yang paling praktis ya, bukan yang paling sederhana ya. Kalau sederhana tinggal beli seperti ini atau beli pupuk, kita buang saja di sekitar tanaman itu sudah terpupuk ya. Tapi kita ingin meningkatkan unsur, berbagai macam unsur ya, dengan bantuan mikroorganisme yang di dalam rumput dan daun-daun ini juga akan terurai, maka hasilnya akan lebih optimal ya. Ini kita biarkan selama 1 minggu teman-teman, maksimal lah 1 minggu ya. Ini 3 hari juga sudah, pokoknya sampai daunnya itu hancur, itu enggak sampai 1 minggu atau sampai berbusa ya teman-teman ya. Ini kan seperti kayak jadam ya, kalau jadam tambahi garam sedikit teman-teman. Nah seperti itu ya. Untuk bahan tambahan ini seperti ini ya, kita bisa tambahkan dengan POC yang pernah kita buat atau E4, tapi yang harus saya tekankan ini tergantung keadaan teman-teman ya, karena memang faktor utamanya itu akar rumput teman-teman. Akar rumput ini mengandung mikroorganismenya ya, penghancur ya, ini penghancur daging-dagingan, bekicot itu cukup bagus ini teman-teman. Karena memang saya ada ini, jadi kita tambahkan POC dari ini untuk jamu untuk ayam sebenarnya teman-teman, air kelapa ini. Nah sedikit saja kita ya. Nah seperti ini ya. Nanti untuk pengaplikasiannya, kalau untuk satu tanaman itu sebaiknya diencerkan dikali 10 teman-teman. Jadi satu ember ini bisa dikali 10 untuk satu tanaman ya. Jadi untuk beberapa kali fase ya. Tapi untuk jika langsung diberikan itu harus untuk 10 tanaman teman-teman, biar tanamannya itu bagus ya. Untuk penyiramannya itu jangan terlalu dekat ya, ada space ya, ada lokasi, ada tempat untuk akar itu, jangan terlalu dekat dengan batang lah intinya. Nah seperti itu ya. Jadi ini kita memaksimalkan apa yang ada saja, rumput di mana-mana kita biarkan seperti ini, bisa kita biarkan, yang penting tidak terkena sinar matahari, atau bisa kita tutup ya, kita tutup saja seperti ini biar nggak kena hujan ya. Kalau kena hujan kan airnya tumpah ya, nutrisinya kebuang. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.